Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. How are you today? Aku harap kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Perkenalkan, aku Evinda. Bersama dengan partner diskusi aku kali ini, Khairun Ummah. Honestly, kami di sini tidak punya petuah ataupun kata-kata bijak yang layak untuk didengar. Akan tetapi, harapan terbesar kami, semoga susunan kalimat sederhana ini mampu menyeratkan pesan terdalam untuk para pendengar yang budiman sekalian. Sehingga kita semua bisa saling berbagi energi yang positif untuk sesama. Amin. Sudah setengah tahun, bahkan lebih, dunia ini dibuat kebingungan dengan sebuah virus baru yang bernama COVID-19. Terhitung 16 September 2020, angka kasus di seluruh dunia mencapai 29,5 juta kasus positif corona, di mana 20 juta dinyatakan sembuh dan 933.000 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Angka tersebut bukan hanya sekedar angka. Lantas, bagaimana cara kita bertahan di tengah kondisi saat ini? Kami paham dan kami tahu bahwa saat ini banyak sekali yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. UMKM, petani, pegawai, bahkan anak-anak kecil pun ikut andil dalam masalah ini. Mungkin kemarin kita masih bisa bercanda, bergurau dengan sanak saudara, teman, sahabat, pacar, atau bahkan musuh. Dan kemarin kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tanpa ada masker, tanpa ada pengecekan suhu tubuh, atau antiseptik yang selalu menghantui. Namun, seketika kita dihentikan oleh keadaan ini, yang sebenarnya kita sendiri tidak mengerti sampai kapan ini semua akan berakhir. Kita dipaksa untuk diam di sebuah ruang yang bernama rumah. Stres, bingung, capek, putus asa. Mungkin beberapa dari kalian telah merasakan salah satu dari itu, atau bahkan semuanya. Namun, coba kita tarik lagi ke belakang dan melihat beberapa sejarah yang pernah terjadi di dunia. Lihat apa yang terjadi pada tahun 2014 di Afrika Selatan, yang setidaknya menewaskan 30.000 jiwa dan disebabkan oleh virus Ebola. Ada juga HIV yang terhitung pada tahun 2018 telah menewaskan 30 juta jiwa. Dan jika kita tarik lagi lebih jauh, telah terjadi pandemi flu yang sangat besar dan menewaskan 50 juta jiwa. Dan sebenarnya masih banyak lagi wabah yang sama mematikannya seperti corona. Dan lihat, kita bisa bangkit, bahkan hingga saat ini. Mungkin banyak sekali yang bilang bahwa saat ini adalah masa tersulit bagi kita semua. Namun, apakah kita pernah mendengar istilah Stoicism? Dikutip dari tulisan Asif Abdi, Stoicism adalah filsafat Yunani kuno yang mengajarkan tentang bagaimana agar kita tetap tabah dalam menjalani kehidupan yang dinamis dan penuh kejutan ini. Jadi, filosofi ini mengajarkan kita tentang menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Atau lebih gampangnya,
kita bisa menerima semua takdir Tuhan yang telah terjadi. Namun, dalam hal ini, kita tidak bisa hanya berpasrah terhadap hukum alam itu sendiri. Pada hakikatnya, yang menjadikan sesuatu positif dan negatif, baik dan buruk, adalah interpretasi dari setiap individu terhadap suatu hal tersebut. Jadi, jika ada sesuatu di luar kendali kita, ya sudah, biarkan apa adanya. Biarkan alam itu bekerja. Disitulah yang disebut dengan menerima takdir. Nampak sederhana, namun cukup sulit untuk dilakukan. Karena manusia itu sendiri memiliki emosi yang kadang kita sendiri tidak bisa mengontrol hal itu. Dan stoicism mengajak kita untuk menerima kehendak alam dan hidup selaras dengan alam. Maka disitulah kita dapat menemukan kebahagiaan dari diri sendiri. Mereka bisa bertahan karena mereka merasa nyaman. Mereka bisa bertahan karena mereka mengikuti keadaan yang ada dan terus berjuang. Cukup melakukan apa yang membuat kita senang, membuat sekitar bahagia, nyaman dengan kehadiran kita, tanpa memperdulikan omongan negatif dari luar. Melakukan hobi, dan kita juga bisa mencari atau mengembangkan potensi dalam diri kita. Setidaknya, ketika pandemik ini berakhir, kita memiliki kemampuan tambahan, dan itu yang nantinya akan menjadi nilai lebih, menjadi nilai plus bagi diri kita sendiri, bukan? Kalian juga bisa melakukan aktivitas olahraga di rumah, seperti contohnya aerobik, yoga, atau masih banyak lagi olahraga yang bisa kita lakukan di rumah dan tidak memerlukan alat yang lebih. Karena di tengah pandemi seperti ini, kesehatan adalah alasan terpenting untuk kalian jaga. Jika sistem imun kita menurun, maka semua penyakit akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Hal yang paling penting kita ingat, bahwa kita di sini tidak sendiri. Tenaga medis yang selalu ada di garda terdepan. Ada para aparat yang senantiasa mengingatkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada para tenaga pendidik yang masih bersedia memberikan ilmunya kepada kita. Dan masih ada banyak lagi yang sama-sama berjuang melewati masa tersulit ini. Dan mereka tidak bisa sendiri. Mereka juga perlu kesadaran dari setiap individu. Jadi, tolong, marilah kita berpikir untuk kepentingan bersama. Marilah kita pastikan bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan pihak lain. And dude, you are not alone here. There are many people in this world who are struggling and you are not the only one. Setidaknya, kalian harus bersyukur masih bisa menikmati indahnya dunia, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Karena dengan kita bersyukur, maka semua akan terasa lebih ringan. Untuk kalian yang saat ini merasa sangat terpuruk, ingat teman-teman, Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Dan untuk kalian yang saat ini dinyatakan positif corona, saya yakin kalian pasti bisa sembuh dari virus itu. Tetap semangat ya, dan terus berjuang untuk kita semua. Bukankah setelah hujan akan muncul pelangi? Sekali lagi, tetap semangat, dan ingat, kamu tidak pernah sendirian. Kami menemukan salah satu filosofi Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tamparan keras
bagi kita semua, terutama di masa pandemi seperti ini. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo ngaleman. Kalimat yang dikemas dalam bahasa Jawa tersebut memiliki arti jangan mudah kagum, jangan mudah menyesal atau terkejut, dan jangan mudah manja. Kami mengemas makna terdalam yang tersembunyi dalam kalimat tersebut dan akan mencoba untuk menjabarkannya satu persatu. Ojo gumunan. Sebagai manusia, kita mendapatkan pesan agar tidak mudah kagum atau heran dengan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah segala macam peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ketunan. Sebagai manusia, kita mendapat pesan agar tidak mudah merasa menyesal atau dalam bahasa Jawa disebut dengan getun. Kita tidak boleh getun atas sesuatu yang telah terjadi pada kehidupan kita, terlebih pada sesuatu yang hadirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Manusia yang mudah getun, dia akan mudah sekali tersinggung oleh sesuatu di sekitarnya. Akan sensitif dan sangat sulit untuk mengendalikan emosi dalam dirinya. Cara tidak langsung pun akan mudah melahirkan negative vibes dan mood yang naik turun atau tidak stabil dalam kehidupan sehari-harinya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah keikhlasan semua yang terjadi walau tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya. Terimalah secara perlahan takdir yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Sepahit apapun itu, pasti masih terdapat hikmah di balik semua yang terjadi. Ojo kagetan. Sebagai manusia, kita mendapat pesan agar tidak mudah terkejut dengan sesuatu yang terjadi atau yang sedang kita hadapi. Jangan mudah panik dengan kondisi baru yang sebelumnya belum pernah kita temui atau rasakan. Stay enjoy, stay calm. Kita tidak boleh gegabah dalam menyikapi sesuatu hal sensitif yang terjadi di sekeliling kita. Karena ketika kita menyikapi dengan gegabah, maka emosi dalam jiwa akan meluap, kehilangan kendali, alur berpikir tidak terarah, dan sudah pasti kita tidak memikirkannya dengan matang. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah stay calm dalam segala kondisi. Ojo ngaleman. Kami menangkap pesan bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh manja. Dalam artian, selalu bergantung kepada orang lain. Semua yang terjadi, kehadirannya bukan menjadi suatu penghalang. Namun, itulah salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Marilah bersama-sama kita membuka Kitab Suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 286. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat ini, kita bisa bersama-sama memahami bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda dalam menghadapi ujian. كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Setiap pertemuan yang indah pasti akan berakhir dengan sebuah perpisahan. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. And the last I say, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.